Sebagai Bupati Gunung Kidul, saya mengecam keras atas perbuatan yang dilakukan oleh oknum yang melakukan intimidasi, yang menyebabkan lurah kami, Lurah Krambil Sawit, seolah-olah tidak mempunyai rasa kehormatan. Sehingga apa yang saya lakukan, setelah video itu tayang, saya langsung telepon Pak Sekda, saya telepon Inspektorat, saya telepon Mas Jarwo. Untuk apa? Untuk menyiapkan bagian hukum untuk mengadvokasi. Oknum kepala desa disiram air oleh debt collector gara-gara tidak bayar hutang. Entah berita ini sebetulnya apakah karena hutang pinjol atau hutang pribadi ya. Tetapi di situ beritanya adalah disebut sebagai oknum debt collector. Kalau benar itu adalah oknum debt collector yang kemudian menagih terhadap kepala desa dan kemudian mengintimidasi dan akhirnya harus menyiramkan air, itu tanda bahwa kepala desa pada akhirnya di situ dianggap tidak memiliki pengaruh ataupun karisma sama sekali ya. Karena seorang kepala desa, seorang pemimpin yang kemudian dipilih oleh masyarakat kemudian harus kalah, takluk, disiram air, tidak berani berkutik oleh seorang oknum debt collector. Nah, ini tentu akhirnya kemudian membuat bupati ya, salah satu bupati di Bukit Tinggi kemudian geram dengan adanya tindakan intimidatif ataupun hakim sendiri, penghakiman sendiri oleh oknum ataupun seorang penagih hutang. Nah, tindakan seperti ini bagaimana sebetulnya melihat proses hukumnya ataupun melalui proses peradilan seperti apa? Yang jelas karena saya bukan ahli hukum, saya tidak terlalu memahami soal ini. Yang pasti harusnya tidak boleh melakukan intimidasi atau penghakiman sendiri ya. Tidak boleh melakukan tindakan apa namanya istilah penghakiman secara pribadi. Karena hutang itu memang harus dibayar, tetapi kalau tidak bisa bayar, bagaimana cara mengatasinya kan ada pengadilan negeri seperti itu. Yang pasti negara kita negara hukum, di mana negara kita punya tujuan keadilan itu utama. Gitu. Nah, pertanyaan kemudian adalah oknum kepala desa ini yang kemudian tidak bisa bayar hutang itu sebetulnya hutang pinjol atau hutang pribadi. Kalau itu hutang pinjol misalnya, saya tidak yakin akan terjadi debt collector semacam ini ya. Tetapi kalau itu adalah hutang pribadi atau mungkin ada peristiwa masalah keuangan di kepala desa dengan orang yang mungkin merasa haknya diambil, bisa jadi atas kemarahan itu terjadi seperti itu. Artinya kita harus melihat dua poin ini, dua orang ini dari sisi masalah. Memang benar, saya juga tidak setuju kalau kemudian harus melakukan penyiraman air. Tapi untungnya itu bukan air panas, gitu ya. Untungnya bukan air yang berbahaya, air keras misalnya. Tapi itu hanya air biasa. Tetapi mungkin karena dia adalah sosok kepala desa yang dianggap sebagai sosok yang punya marwah di sebuah tempat, maka tentu itu menyiratkan perhatian publik. Yang sampai saat ini bupati langsung kemudian memerintahkan advokat ataupun para ahli hukum yang dipercaya untuk segera mengusut tuntas permasalahan ini. Nah, tindakan penagihan seperti ini sebetulnya di dalam perbankan pun dilarang ya, tidak hanya di non bank. Misalnya terjadi kepada bank plecet atau bank mingguan ya, bank yang jalan itu, bank yang seperti sales datang ke warung-warung, datang ke tempat-tempat menawarkan hutang langsung cair hanya modal KTP. Biasanya mereka itu cara menilainya sederhana, orang ini punya usaha dan kemudian lemah bisa ditagih, tidak ruwet bahasanya, maka biasanya akan mudah diberikan akses pinjaman karena KPP tadi. Dan pada akhirnya juga ketika sosok
nasabah yang kemudian tidak bisa bayar, biasanya tindakan debt collector peleceet atau bank peleceet ini juga tidak jauh berbeda dengan yang terjadi yang kita lihat dari video tadi ya. Jadi bank peleceet pun harusnya segera diatasi oleh pemerintah, karena ini menjadi bagian dari masalah masyarakat hari ini. Gara-gara bank peleceet ini kemudian akhirnya pindah ke pinjol. Pinjol atau pindar hari ini merepresentasikan juga bagaimana bank peleceet. Kenapa saya bilang begitu? Karena di pinjol itu dengan mudahnya orang dapat uang. Di pinjol itu dengan mudahnya orang bisa mengakses pinjaman dengan bahasanya mereka kena iklan bunga murah, padahal ketika dia pinjam potongannya juga minta ampun dan bayarnya juga minta ampun kan. Nah, dan pinjol ini dalam penagihannya juga intimidatif dalam konteks verbal ya. Meskipun dia tidak ada bill collector yang datang, tetapi mereka kemudian istilahnya menelpon, mengintimidasi dan segala macam. Yang pada akhirnya banyak juga kemudian punya masalah gara-gara pinjol ini. Artinya pinjol, bank peleceet dan oknum kepala desa yang terjadi tadi itu adalah sebuah peristiwa rentenir yang harusnya negara ini harus segera mengentaskan seperti itu. Nah, menarik juga video yang saya upload di video sebelumnya mengenai bagaimana Pak Purnomo di Lamongan itu kemudian membuat sebuah strategi. Di gang-gang kecil itu dituliskan pinjol, rentenir, bank peleceet, bank apapun dilarang masuk. Artinya itu adalah sebuah upaya meminimalisir terjadinya orang-orang mudah dengan melakukan pinjaman utang. Artinya kalau misalnya terjadi seperti ini, maka negara melalui bank jangan terlalu ribet gitu. Karena gini, karena ribet itulah kemudian dimanfaatkan oleh sekelompok orang yang punya modal untuk mengambil kesempatan mencari keuntungan di situ. Dan itu juga terjadi ke yang pernah saya tulis atau yang pernah saya sampaikan di luar negeri, di Bangladesh. Bagaimana kemudian di Pakistan khususnya Muhammad Yunus, seorang sosok mantan seorang dekan yang mendapatkan Nobel dunia, ya kan, yang kemudian bisa mengentaskan kemiskinan melalui pengentasan rentenir dengan cara solusi. Artinya kita boleh menolak bank peleceet, kita boleh menolak rentenir, kita boleh melarang pinjol, tapi harusnya ngasih solusi gitu. Karena bahasanya masyarakat itu sudah kepepet. Saya pinjam kemana-mana nggak dapat, akhirnya saya harus mau tidak mau saya harus pinjam bank peleceet ataupun bank pinjol. Artinya di sisi lain kita boleh melarang pinjol ataupun peleceet itu masuk, tapi solusinya apa? Seperti itu. Nah, melalui video ini saya mungkin tidak bisa memberikan solusi bagaimana kemudian bank peleceet itu dilarang, pinjol dilarang, terus saya nggak bisa ngasih modal kepada kalian. Tapi ya saya ingin teman-teman yang nganggur hari ini, yang kemudian butuh pekerjaan, karena ada yang nawarkan ke saya dari teman yang kemudian dia menjadi kepala cabang di salah satu perusahaan PJTKI ya, itu resmi legal, yang mau berangkat untuk mencari kerja di luar negeri langsung bisa hubungi teman saya. Nanti kalian bisa inbox atau hubungi langsung nomor saya, nanti saya sampaikan. Tentu saya tidak mau merekomendasikan yang ilegal, ini yang legal, yang sudah terpercaya dan sudah bekerja sama dengan agensi di luar negeri dan pemerintah setempat, dan tentu dengan negara kita ya di Indonesia, sehingga orang-orang yang mungkin gagal bayar dan pengen tenang bisa langsung ke luar negeri dulu kerja yang banyak, dan tentunya nanti pulang bayar pokoknya aja, seperti itu. Itu mungkin solusi dari saya. Yang pasti jangan terlibat lagi dengan bank peleceet, pinjol maupun bank, kalau bisa jangan ya, biar tidak terjadi seperti yang di video-video yang sudah viral itu sendiri. Terima kasih, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.